Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Saudaraku semua dan welcome back to Helmet Talk. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah helm baru dari sebuah brand, ya, kita bisa sebut brand baru, yaitu THI Helmet. Dan kita lihat helmnya, helm perdana dan tergolong helm premium dari THI, yaitu THI Kandra. Sinematiknya tadi udah, sekarang kita buka kayak gimana nih helmnya. Di sini juga kita bahas sedikit dari sarungnya ya. Sarungnya ini nice quality gitu ya. Printingnya menarik. Ini kayaknya cukup awet kalau misalkan dicuci sekalipun ya. Dan di sini moto dari si Kandra ini adalah Brighten Your Journey. Dan di belakangnya ada moto dari THI Helmet, yaitu The New Spirit on the Street. All in English everyone. Dan kita buka helmnya langsung. Nah, ini dia helmnya, pasnya kayak gini lah ya. Nah, bisa dibilang, gue sih kayaknya berani bilang ya, teman-teman kayaknya pasti pernah lihat si helm ini ya dari THI. Dan mungkin sebelum kita bahas ke helmnya, oke, kita bahas si brandnya dulu deh. THI Helmet ini sebenarnya bukan brand yang baru ya. Nah, tapi untuk belakang baru-baru ini di 2024 awal ya, si THI ini dia jadi subsidiary atau akhirnya punya PT sendiri. Jadi THI ini sebenarnya singkatan dari Taiyo Helm Industry. Nah, itu sedikit profilnya ya. Jadi mungkin ini salah satu langkah dari THI Helmet biar bisa benar-benar fokus ngembangin ke divisi helmnya. Soalnya induk perusahaannya itu ya cukup menarik sih industrinya ya. Ya, tapi salah satunya adalah plastik molding ya, plastik inject molding yang akhirnya munculnya si THI. Nggak usah lama-lama, ayo kita langsung cek. Jadi si THI, teman-teman ketika beli THI Kandra ini, nanti nggak cuma dapat si helmnya, teman-teman juga ya pasti dapat di boxnya itu ada pasti sarung helm. Nah, yang kemarin gue dapat, nah ini udah ada parfum sama helmet and visor cleaner ya, 2 in 1 ya. Menarik ya. Ini jadi pelengkap yang bagus sih menurut gue gitu ya. Jadi untuk helmet care-nya gitu, biar helmnya selama dipakai itu nggak bau gitu ya, itu udah ada tersedia sih parfumnya. Nah, kita lanjut, sekarang kita bahas secara overall dulu. Jujur ketika gua ngelihat iklan helm ini, wah kita udah ada helm baru dari brand yang tergolong baru juga nih. Dan menarik ya dari secara desainnya. Ya, desainnya dia nggak bulat, dia kekinian. Dan pas kita lihat kalau secara ininya, ini sudut derajat belakang itu menarik. Jadi dia emang mengadopsi, kalau teardrop design sih ya mengarah ke teardrop design ya, yang mengutamakan aerodinamika. Tapi di sini dia alurnya tuh emang unik gitu. Makanya ketika THI bilang klaim bahwa shell-nya itu unik, emang dia unik. Karena dia bukan cuman set lurus gitu, tapi dia agak swerving ya. Nah, dia ada alurnya gini dan di sininya dia beraksen. Nah, ini 2 untuk ventilasi dan yang pasti udah ada spoilernya. Dan spoilernya ini dia nggak bisa dicopot ya. Jadi dia emang udah fix kayak gini. Untuk secara estetika, ini logonya juga ya dia cukup pas ya, nggak kegedean, nggak kekecilan. Ini cukup enak dilihat. Untuk desain logonya memang mirip suatu brand yang cukup besar. Tapi sebenarnya logo utamanya itu nggak ada lingkarannya sih. Tapi kayak yang di belakang, nah di belakang di sini dia ada si logo THI-nya sama ada nama helmnya, Kandra. Gue pengen ngebahas sedikit tentang namanya mungkin ya, Kandra. Jadi untuk penamaan helm-helm THI ini cukup unik karena kalau nggak salah ya, Kandra itu dari bahasa Hindi kalau nggak salah ya. Pokoknya agak ke Arab-Araban juga gitu ya. Jadi Asia Tengah, Timur Tengah gitu, Asia Timur ya. Asia Timur, Asia Barat. Dan mungkin satu sisi Kandra gitu, kayak satu kan nama orang, right? Terus agak tricky buat diinget sebenarnya ya, Kandra, karena ketemunya K sama H di sini, ini kan dua-duanya konsonan gitu, jadi agak cukup ngeluarin effort untuk nginget nama helmnya. Tapi lama-lama sih ya, gue udah pakai helm ini seminggu dan ngeliat namanya tiap hari kalau pas naruh helm Kandra gitu. Jadi ya lama-lama inget juga. Jadi untuk namingnya cukup tricky untuk diinget sebenarnya karena kombinasi konsonan itu. Makanya rata-rata helm itu biasanya pakai kode atau enggak ya nama yang
jauh lebih sederhana. Nah, kita lanjut ke homologasi. Nah, homologasinya dia pasti SNI. Ya, udah SNI aja. Di sebelah sini ada emboss SNI-nya. Dan untuk catnya, nah ini mumpung siang mataharinya enak. Nah, jadi kalau untuk catnya dia tergolong bagus. Walaupun emang masih ada kayak bergelombang ya. Yang sebenarnya ya ini juga kan satu sisi. Ini helm perdana THI helmet. Tapi untuk helm pertama, this is not bad. Ya, not bad at all. Ini untuk catnya kayak dibilang mewah, ya belum mewah. Ya, tapi ini udah tergolong rapi. Jadi kalau misalkan kita ya cek helm yang di 300 ribuan gitu ya. Nah ini agak di atasnya. Ini cukup satisfying ya untuk si catnya. Nah buat teman-teman yang mungkin udah biasa ngelihat helm yang di atas, harganya ya bukan apple to apple ya. Gitu. Nah terus sekarang kita bakal bahas ke visornya dulu. Oh iya, si visornya ini dia udah PC injected. Jadi ini salah satu bahan yang bagus ya untuk visor. Dan memang untuk standar sekarang itu rata-rata udah PC injected. Bedanya apa sih? Kalau PC injected itu ya ada moldingnya gitu. Terus si plastiknya tuh langsung dimasukin ke si molding itu dan jadilah si visornya ini. Nah metode produksinya macam-macam ya. Oke, jadi ada yang bagus, ada yang biasa aja. Nah terus gimana dengan si visor si Kandra ini? Pertama impresi untuk si visornya ini emang kayaknya sekarang emang cukup model ya. Dimana di sebelah kiri kanan visornya itu ada semacam lekukan ya. Dan menariknya helm ini dia kayak ada semacam talang. Jadi kalau misalkan dia hujan gitu ya, kita pakai ini pas hujan gitu. Si air tuh dia nggak akan langsung masuk ke dalam gitu ya, langsung set. Karena biasanya kalau misalkan posisi diam apalagi air itu kan suka masuk ke sini. Jadi kalau karena ada talang ini, jadi dia ya udah ngecelak aja gitu. Kayak ibarat air di atas talang rumah atau gitu, ya dia nggak akan ke belakang gitu, dia bakal langsung jatuh aja. So this is a nice design. Tapi poin terpenting dari si visornya ini adalah ke visor locking systemnya. Visor locking systemnya ini hal yang menurut gue ya menarik. Kenapa? Satu, kemarin tuh gue ngelihat ada AGV baru kan ya, Irides atau yang ETRS kalau nggak salah. Itu mekanismenya sama kayak ini. Jadi sebenarnya uncommon ya, nggak umum ketika visor si visor locknya itu ada dua. Nah ini kiri kanan sama kiri itu ada. Jadi ini benar-benar ngunci ya. Jadi misalkan posisi gini pun kalau kita angkat dia nggak akan ngangkat. Nah, jadi ya satu sisi ini benar-benar mewajibkan gitu. Jadi si visornya itu benar-benar ngunci. Nah, di lain sisi kita harus membiasakan sesuatu ketika kita pakai Kandra ini, yaitu apa? Buka visornya harus begini. Ya. Tapi mungkin nggak tahu ya, apakah ini bakal jadi sebuah tren gitu. Karena emang kadang kalau penguncinya cuma di sebelah kiri itu dia nggak full kunci gitu. Kadang kita paksa dikit ya bisa aja. Itulah si visor. Visornya juga dia udah anti UV. Jadi kalau misalkan di matahari yang cukup terik itu dia nahan ya. Cuman kalau misalkan terik banget itu masih kerasa tuh panasnya tuh ke muka tuh ya. Jadi misalkan ya kalau hari-hari yang ya cukup adem gitu ya mataharinya itu nggak begitu masalah. Kalau misalkan terik banget, nah itu memang cukup panas. Tapi kalau misalkan silau, si THI Kandra ini dia udah double visor juga ya. Nah, mekanismenya dia cukup standar. Jadi ada di samping sini. Untuk bukanya dia butuh energi. Karena dia cukup keras ya. Nah, jadi di sini. Nah, terus dia langsung keluar si double visornya. Ini kita buka dulu. Ini harus gitu baru bisa dibuka. Untuk double visornya, tingkat kegelapannya cukup. Jadi nggak gelap banget gitu ya. Terlalu light juga enggak. Jadi menurut gua sih dia pas ya. Tapi emang ada satu hal kayak dari si double visornya ini. Kadang dia nggak full turun. Jadi kita misalkan teman-teman mau optimal ya harus agak ditarik dikit gitu ya. Ini udah keluar belum? Oh, untuk sekarang nice ya, keluar semua. Kemarin pas pertama sih mungkin makin Brian juga gitu ya. Itu nggak keluar full. Ya, tapi sekarang dia udah keluar full. Jadi untuk positioningnya, nah kalau nanti teman-teman juga bakal lihat, positioningnya dia emang agak jauh dari mata kita ya. Oke, terus dia tuh posisinya nggak flat gitu. Jadi dia agak ada curve di ujungnya. Nah, jadi di pojok kanan kiri itu ya kita nggak ketutup sama si sun visor. Ya bisa dibilang ini salah satu varian dari model sun visor yang ada di helm-helm pada umumnya. Sun visornya juga dia udah anti UV, so misalkan lagi kepanasan, mending turunin dua-duanya. Nah, walaupun emang masih kerasa cukup
panas gitu ya. Nah, terus kan kita bahas anti scratch-nya. Ya, ini ada salah satu poin lucu ya. Pisaunya panjang banget cuy. Nah, untuk anti scratch ya, ini bisa dibilang cukup wow gitu ya. Kenapa? Satu, kemarin sempat ada baret panjang gitu ya. Karena waktu itu gue lagi cuci helm, oke, terus gue naruh helm aja. Terus ternyata dipindahin sama si tukang cucinya. Dan waduh ada baret nih. Ya udahlah. Dan tadi pas gue bersihin gitu ya, itu hilang gitu. Jadi si baret tuh ada gitu. Karena ingat anti scratch ya. Anti scratch bukan berarti nggak bisa dibaretin. Kalau gitu, kalau udah kayak gitu pasti udah pakai nanoteknologi. Tapi ya bisa ada baret. Cuman ya ketika kita bersihin ya dia hilang gitu ya. Nah, kecuali misalkan baretnya dalam ya itu beda kasus gitu. Jadi misalkan si visornya mau digini-giniin pun gitu ya. Nah, baret itu ada gitu. Cuman kalau kita bersihin gitu ya, dia hilang. So, anti scratch-nya nice, anti UV also nice gitu ya. Dan ini juga anti fog, cuman anti foggingnya ya jangan berharap yang kayak Pinlock ya. Oke, karena Pinlock juga tambahan. Tapi untuk defoggingnya pun gitu ya, mungkin dari si bahan visornya juga ya itu cukup bagus. Di udara dingin pun misalkan kita ngembunin gitu sengaja gitu, ya ada ya simbun itu. Tapi nggak lama gitu ya, dia mulai menciut terus lama-lama hilang. Apalagi pas jalan, kalau pas jalan ya nggak lama dia pasti langsung hilang. So, nice one. Highlight terpenting dari helm ini dan hal favorit yang paling gue suka ya, itu sebenarnya field of vision ya. Mungkin belakangan ini kan hampir setahun terakhir lah, gue jauh lebih sering pakai full face. Begitu pakai half face pun gue rata-rata pakai yang sekarang tuh rata-rata maju ya ke pipi itu gitu. Jadi full face half face yang emang bener-bener rasanya full face banget. Dengan minus apa? Ya, kayak konten-konten kemarin kan. Field of view ke kiri kanan tuh sempit gitu. Ya ke depan sih luas, memang kiri kanannya sempit. Jadi ya itu. Padahal tujuan utama half face itu apa ya? Biar enak di field of view, right? Si THI Kandra ini surprisingly, dan ini hal yang paling gue enjoy, yang bikin gue juga wah ini buat harian sih sip gitu ya. Apalagi untuk melihat kiri kanan. Dia field of view-nya ya. Misalkan standarnya helm-helm half face yang modern sekarang cuma sampai sini, dia tuh sampai hampir mendekati blind spot kita. Jadi untuk rekor, THI Kandra ini helm ya yang gua tes selama seminggu full dan gua jarang nengok begini. Cukup gini udah kelihatan. Cukup gini dikit dia kelihatan. Jadi menurut gua sih selling point terbaik dari THI Kandra ini adalah field of view-nya. Karena luas banget asli. Gitu. Dan kerasa apalagi kalau misalkan si visornya benar-benar bersih ya, kerasa kita nggak pakai helm sih. Dan si dinding atas pun dia cuma kelihatan segini gitu. Apalagi kalau kita posisiin gini gitu, itu rasanya kita nggak pakai helm aja gitu. Nah, oke, jadi itu untuk field of view dan untuk visornya. Kalau untuk ratchetnya bisa dibilang ya, ratchetnya itu mekanismenya ini kelihatan simple banget ya untuk mekanismenya. Dan satu hal mungkin ya, emang ini bisa dibilang cukup menyebalkan. Ya, untuk si tuasnya, ini ngingetin gua ke SRGP yang harus pakai kuku gitu ya. Kalau ini trikinya, dia pairnya cukup keras gitu, jadi kita butuh effort. Nah, jadi kalau kita harus pakai jempol gitu ya. Terus kita tekan dan habis itu kita tahan. Nah, mungkin ini sedikit input juga gitu ya untuk THI. Mungkin bisa ditambahin karet. Nah, jadi biar si jempol tuh bisa bener-bener ngegrip di toggle-nya di sini. Jadi pas kita ngelepas si visornya itu nggak masalah. Tapi misalkan teman-teman mau lihat tutorialnya, THI udah ada kok ya untuk tutorial si cara buka visor. Oke. Sekarang lanjut ke ventilasi. Ventilasinya sendiri itu dia ada dua ya, ada di atas di sini. Dan bisa dilihat, lubangnya dia nggak begitu gede ya. Dan honestly speaking gitu ya, untuk si ventilasinya dia kurang kerasa. Ya ada sih udara masuk gitu, cuman kurang kerasa. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut kenapa kurang kerasanya ketika kita lihat bagian dalamnya ya. Gitu. Jadi seperti itulah ya untuk sisi luarnya. Oh ya tadi lupa ya, si shell-nya. Si shell-nya itu bahannya ABS termoplastik ya. Yang salah satu bahan yang paling umum jadi helm under 1 juta. Ya, bahkan di atas 1 juta pun di helm premium bahkan ya. Nah, itu ya di 3 juta masih pakai termoplastik. Nggak sedikit tuh. Nah, sekarang gimana tentang fittingnya? Ini salah satu strong point dari si THI Kandra ini. Nah, kenapa? Karena untuk fittingnya ya,
Ini menurut gua sih ini target pasarnya ya di Indonesia kan gitu. Jadi target pasarnya tuh rata-rata kepalanya itu lebih ke round ya, intermediate oval gitu ya. Jarang yang long oval orang Indonesia. Jadi ketika kita pakai helmnya, ya udah, gitu ya. Kita pakai set, oke, cocok ya. Jadi nggak usah ada adjustment yang gimana gitu. Ini juga kalau dimaju mundurin, nggak, dia udah belakang meluk, gitu ya. Si jari pun ke belakang gitu ya. Dia emang cuma masuk segini aja. Jadi emang si busa bagian belakang, busa bagian atas itu meluk, kanan dia juga meluk. Dan ini salah satu faktor kenapa helm ini field of view-nya juga luas, karena dia emang cuman sampai sini. Dan ini sebenarnya pada umumnya orang Indonesia gitu ya, yang sebutlah nggak hobi motor gitu. Mereka pasti gitu ya, lebih prefer ya yang bisa ngelihat luas kayak dibanding experience full face sebenarnya sih. Si helm ini pun sebenarnya experience half face feel like full face-nya itu sebenarnya lebih dapat di crown pad-nya ya gitu. Crown pad-nya itu emang enak banget. Kalau field of view sebenarnya full face nggak seluas ini ya. Ini bisa dibilang ya way better than a full face helmet. Dan ini sebenarnya udah cukup jarang nih. Helm kekinian yang ngeluarin cuman sampai sini nutupnya. Nah, jadi ini untuk helm harian gitu ya, untuk commute, kerja, ya buat main juga bisa, buat santai gitu ya. Ini cocok. Jadi fittingnya cocok banget untuk orang Indonesia ya, yang round sampai intermediate oval. Cuman kalau yang kepalanya long oval mungkin ya harus mungkin kurang nyaman ya gitu, yang kepalanya lonjong gitu ya. Penguncinya itu dia mikrometrik. Cuman ini mikrometriknya dia bahannya plastik. Jadi bukan micro lock yang cuman besi disangkutin gitu doang. Dan ketika udah pakai, oke, nice. Poin selanjutnya yang gue suka adalah ini helm kedap. Kalau kita ngomong gitu ya, kayak sekarang nih gue ngomong kan, itu si telinga tuh ketutup banget. Si telinga tuh ketutup dan di suara luar masih kedengeran gitu ya. Dan ketika kita tutup visornya, oke, dia makin kedap. Suara gue tuh bakal kedengaran jelas. Ini pasti misalkan di mikrofon pun fix bakal kedengaran jelas banget. Tapi emang ya ada satu hal menarik gitu ya, ketika waktu itu 2 hari yang lalu malam-malam balik itu dia suka ada udara masuk dari samping belakang, dari sini. Itu agak semeliwir ke telinga sih. Agak semeliwir. Terus apakah helm ini berisik? Suara anginnya bisa dibilang cukup berisik ya. Jadi di atas kecepatan 40 itu udah mulai kerasa tuh. Dan misalkan mau meminimalisir suara berisiknya, teman-teman pakainya jangan tegak begini. Oke. Karena nah ini experience full face-nya, teman-teman pakainya begini ya. Jadi kalau full face kan emang cocoknya begini. Terus biar lebih keren ya keluarin double visornya. Seperti itu ya. Nah, apalagi sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini dia bagian dalamnya. Kita lihat di sini untuk bagian cheek pad yang jadi neck roll juga. Ini jujur gue suka sih bahannya. Dia kalau dibilang halus sih. Cuman untuk bagian dalam, bagian crown pad dia agak kasar sedikit dibandingin si bagian padnya ya. Terus di sini ada kulit buatan ya. Ya, ada motifnya. Di sini ada sedikit kayak bahan meshnya juga, cuman ini cuman kayak covernya aja. Kita buka di sini. Nah, untuk di awal yang di atas dia velcro. Terus ada klip dan satu lagi ada di belakang. Kita tarik. Bukan torik ya, yang 2 bulan. Nah, seperti biasa ya, kayak nyangkutinnya gini dan inilah. Ya, ini dia udah wearable glasses dan nah mungkin tadi yang sekarang kita bahas juga ini helm ini dia kayaknya belum, harusnya sih bisa intercom ya, tapi di sini bisa intercom harusnya ada buletan ya, dan di sini nggak ada slot intercom. Cuman yang gue suka ini IPS bro. Nah rata-rata aduh helm yang belakangan ini kan suka nggak ada IPS-nya tuh di belakang. Nah tapi ini IPS, oke. Makanya si helm ini rigid sih. Oh. Ya, jadi ini poin plus juga nih untuk si Kandra ya. Sebelah kanannya juga sama, klip belakang. Ini tarik belakang dikit, baru ke atas kita keluarin. Oke, udah jauh. Kuasa speed. Oh ya, ini nggak ada EQRS ya. Si Kandra ini, lucunya yang belakang. Ini kita tinggal tarik aja. Set, wow. Convenient ya. Kita lihat di sini ada logo brandnya THI di situ. Ya, terus ada aksen merah dan ini, dia dijahit ya. Jadi full dijahit. Nah, dan sekarang di depannya dia full velcro.
nice ya. Gue suka sih, cuman ya itu kalau misalkan velcro gini tuh dia suka geser-geser ya, jadi emang nggak bener-bener. Nah, ini si busanya, dan di sini ada nama PT-nya, made by PT Tayo Helm Industry. Oke, ini bagian belakangnya. Sebenarnya ini jahitannya agak kurang rapih ya, tapi kalau untuk hari-hari orang pada umumnya lebih dari cukup. Dan inilah EPS-nya. Nah, teman-teman bisa lihat, oke, untuk EPS-nya dia putih ya. Oke, tapi ini di samping-sampingnya some reason ya dicat. Ini gue nggak ngerti juga sih kenapa harus dicat warna kayak gini. Padahal kalau putih juga nggak apa-apa. Astro GX aja putih gitu. Gitu. Dan multi density. Nah di sini kita lihat ada lubang ventilasinya. Lubang ventilasi gede loh. Itu asli gede banget. Cuman salah satu faktor kenapa nggak begitu kerasa karena dia nggak ada channeling. Jadi dia cuma lubang aja saya masuk gitu ya. Dan dia nggak ada channeling ke belakangnya sini. Gitu. Angin itu dia bakal bergerak ya gimana dia diarahin. Jadi ya misalkan dia masuk sini, dia masuk gitu. Jadi kerasa gitu di bagian atas itu, cuman dia nggak ngalir ke belakang banget gitu. Jadi agak random aja gitu. Muter-muter di situ. Di belakang kayak di sini ada apa sih? Lem. Belakangnya ada lubang juga. Nah, tapi lubang exhaustnya itu dia nggak ini ya, nggak sebesar yang intake-nya. Gitu. Oke, jadi itu bagian dalamnya. Oke, sebenarnya cukup B aja sih bisa dibilang ya. Tapi yang paling gue suka adalah dia kiri kanannya ada EPS. So nice job THI Helmet. Kita lanjut ke verdict. Nah, jadi sekarang kita masuk ke verdict. THI Kandra ini adalah helm yang cukup tricky bisa dibilang ya. Oke, kalau secara business wise, karena nah yang tadi gue udah sebut ya udah gue liatin juga gitu. Ini helmnya di marketplace sekarang itu ada di 600 ribuan. Wow. Gue juga sempat kaget dengan price range-nya. Nah, tapi jangan khawatir misalkan teman-teman yang mau penasaran, memenuhi rasa penasaran teman-teman. Nah, THI Helmet ini bakal buka booth di Gias ya dari tanggal 18 Juli sampai 28 Juli ya. Booth-nya di mana? Ingat di OSBSD Hall 11E di booth E8. Jadi teman-teman nanti gue juga bakal kesana sih, cuman nggak tahu hari apanya gitu ya. Kemungkinan hari biasa atau mungkin di weekend-nya. Nantilah kita ngelihat jadwal ya. Jadi teman-teman bisa cek di situ, dan bukan cek aja, teman-teman bisa langsung beli helmnya juga dengan harga spesial ya di 400 ribuan. Jadi why not ya? Mungkin teman-teman untuk teman-teman yang mau ke Gias, oke, boleh coba cek helmnya langsung ya. Nah, jadi untuk verdictnya yaitu helmnya cukup tricky untuk di secara harga pasarnya, tapi untuk harian misalkan ya buat yang ngegojek gitu ya, atau cuma nganter atau ngantor biasa, ini jauh lebih dari cukup karena field of view-nya mantap, fittingnya nggak usah adjust lagi, tapi ingat untuk sizingnya harus sesuai ya. Jadi usahain teman-teman coba ukur dulu lingkar kepalanya. Kalau gua 59,5, ini di size L dan it fits really well. Dan untuk visornya juga dia udah anti scratch, really nice, desainnya full kekinian, full aerodinamika, walaupun ya untuk aerodinamiknya itu cukup sebagai pemanis ya untuk si THI Kandra ini. Jujur gua kepo seperti apa nanti helm THI ke depannya. Nah, kita cek aja nanti ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram THI Helmet dan marketplace-nya. Misalkan teman-teman udah tertarik mau beli langsung pun, semua link ada di bawah. Ya. Nah, selanjutnya gue jujur nggak tahu bakal bahas helm apa lagi, boleh direkomendasiin. Ada yang minta bahas Just One, waduh. Nanti diusahakan ya. Dan sebenarnya udah ada request beberapa dari teman-teman juga, nanti ya itu dicatat dulu ya. Oke, karena gue ya sambil kerja juga, sambil nge-review juga. Oke, so see you on the next episode and ciao.